Oke. Apakah kamu setuju bahwa orang-orang Islam itu menuhankan Muhammad? Tidak urusanku itu. Ini kau sudah munafik. Kalau kayak gini apa yang mau kita ajak diskusi? Apa yang mau kita diskusikan kalau bukan urusanku? Kita membuktikan Yesus Tuhan apa enggak, itu urusanku. Ketawa. Tunggu bentar. Baik, silakan. Sabar dulu, bicaralah kau dulu. Aku diamkan, aku matikan 2 menit. Oke, siapkan dulu diri ya. Siapkan diri dulu di bawah atau bagaimana? Karena ini membuang durasi. Atau bagaimana? Durasi kan kita kan mau bertanding hanya 2 menit. Nggak usah malah takut kali, nggak usah reaktif kali. Santai aja dong. Sabar ya. Ya, silakan. Sebentar. Silakan. Bentar. Waktu kau unyu-unyu juga nggak pernah kuturunkan. Selu lah, Dis. Dia mau ngambil sebuah video potongan debat, saya tahu. Kita tunggu teman-teman. Kita turuti maunya dia. Ayo kita turuti maunya dia. Biar para pendebat-pendebat yang kurang ilmu ini saya ajari dulu. Kalian ini harusnya kalau saya ajari itu ya nurutlah, begitu loh. Nurutlah. Orang ilmu tak ada kalian ini. Dis, ambil minum sebentar. Ambil minum. Buang-buang durasi kalau kayak begini namanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita turuti aja teman-teman. Kita kasih kesempatan kepada mereka ya. Inilah saya teman-teman. Kalau saya berdebat dengan seseorang itu saya kasih. Nggak saya turun-turunkan. Coba kalian masuk ke channel dia. Sebentar kalian diturunkan. Oke. Aturan main kita gimana? Ya, diskusi begini. Aturan main di sini itu tidak boleh membungkam hak seseorang untuk bicara. Tidak boleh timpa-timpaan suara. Tidak boleh main turun-turunkan seperti di channelmu. Di channelmu kalau orang berbeda dikit sama kau langsung kau turunkan. Banyak kali cakap kau. Lo memang itu faktanya. Iya. Alasan kau. Online gini. Apa kita buat kode untuk bergantian berbicara biar jangan timpa-timpaan? Saling dewasa aja kita, saling dewasa. Diskusi yang dewasa. Silakan. Apa pertanyaanmu? Kamu mengatakan bahwa saya tidak mengakui bahwa Yesus Tuhan, betul? Ya, buktikan. Oke. Dasarnya adalah video waktu saya debat dengan Nandar. 1. Oke, satu-satu dulu. Kenapa kamu mengatakan kepada saya bahwasanya saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Tahu nggak kamu apa konteksnya pada waktu itu? Konteksnya pada waktu itu kau sedang berdiskusi dengan si Nandar. Dia bertanya apakah Yesus itu Tuhan. Dan waktu itu kau belum ada pengertianmu mengenai ketuhanan Muhammad. Itu baru-baru akhir-akhir ini aja kau punya itu. Fokus karena dulu. Kau itu kan anak didikku. Fokus dulu, jangan masalah ketuhanan Muhammad dulu. Fokus dulu, yang saya tidak mengakui Yesus Tuhan. Ya sudah, kan itu aku bilang yang sama Nandar. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik. Baliklah. Oke, begini, Rudi. Bentar. Begini. Jadi, kalau misalnya kau perhatikan video itu, di situ kan ada kata-kata begini. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat, itu sebenarnya ada konteksnya. Kenapa saya bilang kalau dipaksa? Karena begini, konteksnya begini. Nih, saya balikan dulu kamera saya. Kau pun nanti akan saya paksa untuk mengatakan singkat. Baik. Saya akan bacakan. Oke. Lihat ini Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Tapi sebelum ke-22, supaya kita tidak kehilangan konteks kita bahas mulai dari ayat 21 ya. Oke, sudah siap sang debater? Sudah. Oke. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Siapa ia di sini? Yesus. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya.
Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan di sini adalah Yesus? Ya, Jadi Yesus diserahkan kepada Yesus. ya. Makanya saya bilang dia ini oones. Dia sering menghina Mikana, padahal dia ini sebenarnya mbahnya Mikana. Oke. Begini, kujelaskan. Kau pernah baca Yesaya 55 ayat 11? Enggak, jangan Kita pindah ke buka. situ dulu. Menurutmu Loh. Yesus diserahkan kepada Oh, Tuhan, jangan Yesus diserahkan pindah. kepada dirinya sendiri. Sekarang Tuhan kembali kepada Tuhan. Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kan itu mau kau sangkal dari aku kan? Sebentar. Oke. Sebentar. Sementara Yesus itu adalah firman yang diserahkan kepada Bapa. Kan ini Tritunggal ini. Oke, Kita jadi bicara Yesus Tritunggal. menurutmu Tuhan Yesus, bayi Tuhan Yesus yang disunat umur 8 hari diserahkan kepada Yesus. Nah, sementara kau dalam konteks bicara barusan, Tuhan Yesus kau bilang. Ya sudah, jelas Tuhan diserahkan kepada Tuhan, apa yang salah? Iya, berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Ya nggak masalah kepada Bapa. Makanya aku bilang mereka ini oones. Ngaku Tritunggal, tapi pahamnya oones. Kok pahamnya oones? Makanya aku bilang sama kau, kita baca dulu Yesaya 53. Sabar ya, Yesaya. Loh, kok nggak bisa ke Yesaya? Ya, silakan. Tadi makanya kok orangnya lidahmu bercabang. Di awal kau bilang apa? Tidak boleh membelenggu, tidak boleh membungkam. Oke, silakan. Kita kasih dia kesempatan daripada dia nangis nanti teman-teman. Daripada dia mewek ngadu sama Mikana nanti. Nah, silakan. Mana pernah aku ngadu sama Mikana? Kita berdiskusi. Makanya aku bilang pahammu tidak jauh beda dengan Mikana. Kalian ini adalah orang-orang yang mengaku Tritunggal, tapi paham kalian ini oones. Jangan panik. Nanti ku jelaskan. Kau kan tidak ngerti Tritunggal. Yang kau ngerti itu triteos. Sebentar. Tunggu ya. Bentar ya. Oh, sorry. 55. Bentar. Ayat. Udah lama aku nggak debat ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Paham nggak kau? Jadi Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Apakah dia itu bukan Tuhan? Kalau kau mengatakan firman Tuhan bukan Tuhan. Ya kapan saya bilang firman Tuhan bukan Tuhan? Nah, berarti firman Tuhan adalah Tuhan kan? Betul. Ya sudah. Gimana sih? Nah, makanya ini yang ku bilang. Makanya kau itu belum levelku. Dengar. Firman Tuhan adalah Tuhan, makanya ku bilang Tuhan itu adalah sebuah gelar. Kalau di dalam bahasa aslinya, kata itu tulisannya bukan Tuhan, bukan itu dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya itu kurios. Kurios kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Lord. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuan atau Tuhan. Dasar kau mana mengatakan itu? Coba. Baik. Saya akan tampilkan. Jadi menurutmu intinya Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri ya? Tunjukkan dulu dasarmu, jangan kemana-mana. Oke, baik, saya tunjukkan. Misalnya di dalam Yohanes 13 ayat 13 ya. Bahwa Yesus mengatakan memang akulah guru dan Tuhan. Masalahnya Tuhan Yesus itu tidak ngomong dalam bahasa Indonesia. Nih, Yohanes 13 ayat 13. Kan saya sudah bilang Rudi Yohanes ini sebenarnya oones. Bahkan dia udah akut oonesnya. Loh, tidak usah kemana-mana dulu. Santai kau. Oke. Baik. Saya balik lagi kamera saya ya. Baliklah. Oke. Kelihatannya di sini ya. Ayat yang 13. Bacakan aja. Oke. Kamu, ini kata Tuhan Yesus nih. Kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan. Kita cek bahasa aslinya. Oke. Di dalam bahasa Inggrisnya di sini, kata per kata, you, kamu, call, memanggil, aku, me, teacher, and Lord. Nah, kata Lord ini kalau kita lihat bahasa aslinya, sabar.
Agak sedikit lemot. Nah ini, kurios. Kurios, apa arti kurios itu? Master, guru, lord, pemilik, tuan, owners, sang empunya, yang mengatur, yang mengendalikan, pak, tuan. Itu maksudnya. Nah, kata lord yang diterjemahkan kepada Yesus karena jabatan dia di muka bumi. Jabatan dia juga sebagai tuan atau lord atau Tuhan bahasa Indonesianya atau Gusti bahasa Jawanya. Nah, Bapa di sorga, dia juga punya kekuatan itu, jabatan untuk memerintah. Karena kepadanya kita harus taat dan patuh. Tetapi Lord yang ditujukan kepada Yesus, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, makanya saya bilang, ketika saya berdiskusi dengan Nandar itu dan juga kalian juga dan juga orang-orang Islam mengatakan Yesus itu Tuhan. Jangan lari ke Nandar, jangan lari ke Nandar. Itu konteks diskusinya saya dengan Nandar. Enggak. Sekarang saya tanya dulu kau. Bisa enggak kurios itu bersanding menjadi teos? Bisa. Nah, kalau bisa apa lagi? Ya tetapi itu beda. Hakim-hakim pun bisa dipanggil sebagai teos. Musa pun dipanggil sebagai teos. Oke. Sekarang kita buka Lukas 2 ayat 11. Silakan. Ini di Lukas 2 ayat 11. Nah, dibilang begini ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Asal katanya tetap kurios ya. Iya, kata Tuhan di situ maksudnya adalah Sang Mesias. Kurios. Kan? Kalau kau oke ya. Oke, sekarang kita buka Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan di situ bukan kurios. Nah, itu berarti dia selain kalau dia dimasukkan menjadi kurios, artinya dia tuan dari segala tuan. Ngerti kau? Makanya di Matius 4 ketika dia dicobai oleh iblis, maka malaikat melayani dia. Tuannya para malaikat siapa? Begini, makanya bagusan gini aja lah. Daripada kita debat, bagusan kau berguru lah sama aku. Kau nggak pantas debat sama aku, berguru kau cocoknya. Gini, dengarkan. Makanya buat dulu, kau jelaskan dulu hubungan antara Yesaya 11 dengan apa tadi itu? Saya akan bukakan. 2 ayat 11. Coba aku Saya akan bukakan. Ya Tuhan, memanglah ini kalau memang pengalaman nggak ada, pemahaman tentang Bible nggak ada. Oke, Yesaya berapa tadi? Yesaya berapa tadi? Ilmu kau masih segini di. Yesaya berapa tadi? 43 ayat 11. Oke, itu ayat yang paling masyhur itu. Itu aja kok nggak tahu. Yesaya 43 ayat 15. 11. 43:11 ya. Baik. Yesaya 43:11. Kata Tuhan di sini itu bukan Tuhan yang ada di itu tadi. Tuhan di sini terjemahan daripada YHWH mana? Nih. Yesaya 43 ayat 11. Oke, baik, saya balikkan ya kamera saya. Inilah Rudi Yohanes tidak tahu bedanya Tuhan dengan Tuhan. Nah, lihat. Kelihatan? Akulah Tuhan. Lihat, Tuhan di sini huruf besar semua. Tahu nggak Tuhan huruf besar semua di sini diterjemahkan dari apa? Dari apa? Teruslah Yehova. Iya, dari Yehova. Jadi terus. Jadi Tuhan ini huruf besar semua ini berbeda dengan Tuhan yang T-nya huruf kecil. Kata Tuhan yang huruf besar semua diterjemahkan dari YHWH atau tetragramaton. Lalu huruf Tuhan yang T-nya aja huruf besar itu terjemahan dari kurios. Nah, cuman di dalam Perjanjian Baru, kata Tuhan huruf besar semua ini karena di dalam Septuaginta kata Tuhan huruf besar semua ini sudah diganti jadi kurios huruf besar semua. Makanya ketika di dalam terjemahan Perjanjian Baru, nih, kembali ke Lukas 22 ayat yang kedua tadi, Lukas 2 ayat 22 tadi, sebentar ya. Ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Ya, nanti kita ke Lukas 2 ayat 11. Dalam bahasa Yunani tidak ada huruf besar semua, huruf kecil semua tidak ada. Iya, di dalam terjemahan. Nih, kita ke Lukas 22 ya. Lukas 2 ya. Kau bilang tadi kan kurios huruf besar semua. Betul. Baik, saya tunjukkan. Nih. Nah, di dalam terjemahan baru, Tuhan huruf besar semua itu sudah diganti jadi Tuhan juga nih. Perhatikan.
Lihat ya. Ayat yang kedua-dua. Nah ini. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia atau Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan di sini ini merujuk kepada YHWH tadi. Kenapa kok bisa merujuk kepada YHWH tadi? Karena di dalam terjemahan Septuaginta, Lord yang huruf besar semua itu, YHWH yang huruf besar semua itu sudah diterjemahkan ke dalam Septuaginta menjadi kurios, makanya diterjemahkan juga jadi Tuhan. Tapi Tuhan di sini merujuk kepada YHWH itu. Nah, lalu yang hari ini telah lahir bagimu Tuhan, pasal 11 ini ya, nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini ini bukan YHWH. Tuhan di sini merujuk kepada Sang Mesias. Ini loh, ini hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Sang Mesias. Kristus ini bahasa Yunani, bahasa aslinya Mesias, Tuhan. Nah, Tuhan ini merujuk kepada Mesias ini. Gitu loh. Jadi gini, saya balikin dulu kamera saya, sebentar. Nih, ini yang harus dipahami. Para penggembala itu bukan orang Indonesia. Para penggembala-penggembala kambing itu, mereka itu orang-orang Yahudi. Dia bukan orang Batak, bukan orang Jawa. Jangan kau pikir mereka orang Indonesia. Mereka orang Yahudi yang menanti-nanti. Jelaskan terus. Tidak usah itu dulu. Kita antara Yesaya 43 ayat 11 dengan Lukas 2 dengan 11 ayat 11. Kan belum selesai, masih bicara Tuhan. Sekarang kau kombinasikan dengan kata juru selamat. Aku ingin tahu. Silakan. Baik. Apakah juru selamat itu kurios huruf kecil, atau kau bilang Tuhan huruf kecil, atau Tuhan huruf besar? Dua-duanya juru selamat. Nah, mana jangan kaget. di muka bumi. Jangan kaget. Kaget. Baik, saya jelaskan. Kurios itu kau bilang Tuhan. Saya jelaskan. Tuhan itu gelar untuk siapa? Manusia apa Tuhan? Tuhan loh, Tuhan. Tuhan atau Tuhan di dalam bahasa aslinya itu kata yang sama, kurios. Itu untuk bisa siapa untuk Tuhan? Untuk siapapun yang memegang kendali. Nah, mungkin nggak manusia jadi juru selamat? Kenapa tidak mungkin? Berarti kau menyangkal Yesaya 43. Baik, saya jawab. Saya jelaskan. Juru selamat. Tidak ada juru selamat selain aku. Saya jelaskan. Tenang, saya jelaskan. Nah, pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan dari Oones ini. Oones, perhatikan. Jadi Billy Mikana. Sebentar. Kalau kau berdiskusi sudah terdesak, gunakan aja bahasa-bahasa yang kayak aku nih. Ada aku bilang kau saksi Jehova, nggak ada. Kecuali di sini kau melempem. Di sini kau melempem. Kalau di channelmu sendiri kau di sini kau melempem. Jangan katamu. Dengar dulu. Karena aku sedang tidak berdebat, tentu aku bilang begitu. Kalau kita sedang berdebat, konteksnya dalil mengalahkan. Makanya kau DO dari Fakultas Hukum. Gak ngerti kau. Dalil ini lompat-lompat ini. Nanti kau bahas hukum sama saya. Kau nanti meninggal. Kemarin kau bilang pra-peradilan, kata kau bukan surat. Nah, ini peradilan surat menyurat. Lawan kita itu polisi. Ya, fokus dulu sebentar. Pengajar hukum dari mana kau itu? Sebentar. Kau malu. Sebentar. Oke, kembali ke topik. Jangan provokasi. Kembali ke topik. Iya, kau pun tak tahu pra-peradilan itu mengirim surat. Maka kau bilang pra-peradilan bukan mengirim surat. Di mana pra-peradilan mengirim surat? Rudi, namanya pra-peradilan itu kau memohon kepada hakim untuk membatalkan penangkapan seseorang. Untuk membatalkan penetapan tersangka seseorang. Oke, siapa dulu yang bicara? Bisa memohon-mohon, Dis. Siapa yang bicara sekarang? Silakan, kau yang tidak tahu malu, silakan. Ku dengar. Malu kalau didengar orang. Rudi, kau itu surat menyurat memohon. Sudah? Bisa gantian bicara? Ya. Rudi, tunjukkan dasar teori. Kau itu masuk Fakultas Hukum, kau masih juniorku. Kau itu baru anak kemarin sore. Orang kau DO. Kecuali kau enggak. Sudah, tenang. Yang namanya pra-peradilan adalah memohonkan hakim untuk membatalkan sebuah penangkapan karena penangkapan itu tidak sah. Sebuah penetapan tersangka seseorang karena penetapan tersangka seseorang itu tidak sah. Atau untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan penyidikan atau penuntutan. Itu pra-peradilan. Nah, tenang dulu. Ketika kita memohonkan,
Ketika kita Tidak memohonkan ada itu, memohonkan. Aduh. iya, waduh, memang Rudi Iskariot ini memang